Anda tidak akan pernah mengalami hidup yang berkemenangan jika Anda belum bisa hidup dalam pengampunan. Ketika Anda ingin menjadi orang yang hidup dalam kebahagiaan, Anda harus punya skill untuk memanage hati Anda. Salah satu skillnya adalah melepaskan pengampunan. Saya tahu ini tidak gampang. Saya tahu ini sulit untuk dilakukan, mudah dikatakan. Tetapi saya belajar dari guru saya Tuhan Yesus yang pernah mengajarkan, kasihilah musuhmu. Doakanlah orang-orang yang bikin susah hidupmu. Saudara-saudara, dan dia bukan hanya mengucapkan, mengkhotbahkan, mengajarkan atau berteori. Dia melakukannya. Apa yang dia ucapkan dia praktekkan dan terbukti di atas kayu salib. Dia mengucapkan sebuah kalimat, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan saudara-saudara, apakah untuk bisa mengampuni haruskah kita menjadi Tuhan? Satu kalimat ini cukup bagus buat kita untuk diingat. If forgiveness is divine, does one need to be saint? Kalau pengampunan adalah watak daripada Tuhan, haruslah kita menjadi orang suci seperti Tuhan? Tidak. Saudara-saudara, kalimat yang berikutnya lebih bagus lagi. Forgiveness is the staff of everyday heroes. Pengampunan adalah bagian daripada perjalanan seorang pahlawan setiap hari. Artinya, setiap hari kita harus berani melepaskan pengampunan. Karena setiap hari kita akan bertemu dengan kepahitan. Kita akan bertemu dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak akan menyukai Anda. Apapun yang Anda lakukan. Sebaik-baiknya Anda akan ketemu dengan orang yang tidak menyukai apa yang Anda lakukan. Tidak menyukai warna baju saudara, tidak menyukai tas saudara, tidak menyukai lagu saudara, tidak menyukai khotbah saudara, tidak menyukai penampilan saudara. Selalu ada orang seperti itu. Lalu mau apa? Mengizinkan kepahitan tinggal di dalam hati dan merampok sukacita dalam kehidupan, membiarkan amarah menyelinap dalam jiwa, kemudian kita tidak bisa memiliki gairah dan kehilangan harapan. Dengar baik-baik. Marah 5 menit, imun sistem Anda macet selama 6 jam. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jangan pernah marah sampai matahari terbenam. Karena Tuhan Yesus tahu, amarah bisa menghancurkan jiwa dan raga Anda. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan diri kita dari kemarahan, kepahitan, balas dendam adalah melepaskan pengampunan. Itulah sebabnya dikatakan the ultimate measure of internal peace. Melepaskan pengampunan adalah bagian daripada gaya hidup seorang pahlawan. Tiap hari kita harus berani mengampuni, karena dari situlah kita bisa mengukur kedamaian batin kita. Saudara-saudara, saat kita bisa mengampuni, kita tahu bahwa di dalam hati kita sedang mencari ketenangan batin. Dan keberanian untuk mengampuni mencerminkan bahwa Anda lebih mengutamakan ketenangan batin daripada ego saudara. Amin. Itulah sebabnya saya bersyukur saya diajar oleh Tuhan Yesus untuk kita mengampuni. Dan Rasul Paulus mengatakan, segala kepahitan, geram, amarah, kata-kata kotor, kejahatan, buanglah semuanya itu. Buang. Karena ketika kita tidak bisa membuang, kita akan menjadikan hidup ini seperti tempat sampah. Dengar baik-baik. Ketika Anda tidak bisa mengampuni, ketika Anda tidak mau melepaskan pengampunan, yang dirugikan adalah diri Anda sendiri. Ingat baik saudara, kalau Anda minum racun serangga, jangan pernah mengharapkan tukang ojek atau tetangga Anda yang akan mati. Ketika Anda menyimpan kepahitan, ketika Anda menyimpan sakit hati, ketika Anda membiarkan amarah menyelinap di dada Anda yang akan dirugikan. Lambat atau cepat, Anda akan kena sakit penyakit. Maka benar hasil survei yang mengatakan, orang-orang yang opname di rumah sakit itu 50% bisa pulang sekarang tanpa obat, tanpa dokter.
kalau bisa melepaskan kepahitan dari dalam diri mereka. Jangan terlalu lama menyimpan kepahitan. Lepaskan sekarang, minta pengampunan dari Tuhan, dan lepaskan pengampunan sekarang kepada orang-orang yang telah menyakiti hati Anda, melecehkan Anda, menzolimi Anda, mengkhianati Anda. Lepaskan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Maka ketika Anda bisa dan berani melepaskan pengampunan, Anda akan dianugerahi dengan kebahagiaan, kesembuhan, keajaiban, dan hidup dalam harapan. Lakukan sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunan, terimalah pemulihan, terimalah keajaiban. Amin. Tuhan memberkati.